Raffi lahir di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, kota yang tidak ada di peta pariwisata, dan jarang disebut di berita. Sebagian besar warganya hidup dari hasil tani, menarik becak, atau berdagang di pasar tradisional. Jalan aspal masih penuh tambalan, dan sekolah hanya sampai SMA. Rumah Raffi berdinding papan dan beratap seng yang berisik saat hujan. Tak ada kamar pribadi, hanya satu ruang tengah tempat tidur ayah, ibu, dan ketiga anaknya ditata seadanya. Di pojok dapur, tungku kayu masih digunakan karena gas terlalu mahal untuk kehidupan mereka. Sejak kecil, Raffi terbiasa melihat ayahnya pulang membawa becak dengan wajah lelah, tubuh berlumur peluh. Kadang hanya dapat 15.000 sehari. Ibu Raffi menambal penghasilan dengan mencuci pakaian tetangga, atau membuat kue untuk dijual ke warung. Meski begitu, Raffi tidak pernah berhenti bermimpi. Di sela-sela waktu belajar, ia sering menatap langit dari atap rumah sambil berkata dalam hati, "Aku ingin keluar dari sini. Aku ingin hidup lebih baik. Aku ingin membahagiakan mereka." Setiap kali ia menyaksikan tayangan tentang Jakarta atau kota besar lainnya dari televisi tetangga, matanya berbinar. Bukan karena lampu dan gedung-gedung tinggi, tapi karena ia percaya di sana, di balik layar kaca, ada kehidupan yang bisa diubah. Ada peluang. Ada harapan. "Raf, kamu mau jadi apa nanti?" tanya ibunya suatu malam saat mereka makan nasi sisa siang. "Aku pengen jadi orang kaya, Bu." "Tapi yang gak lupa orang tuanya," jawab Raffi polos. Ibu tersenyum, mengelus kepalanya. Malam itu hujan turun deras, menetes dari atap seng ke lantai tanah. Tapi dalam kepala Raffi, mimpi itu tetap menyala. Ia tahu, hidupnya akan sulit. Tapi ia juga tahu satu hal yang tak akan pernah ia buang. Harapan. Setiap pagi, sebelum matahari terbit sempurna, Raffi sudah mengayuh sepeda tuanya menyusuri jalan berbatu menuju sekolah. Sepeda itu peninggalan pamannya yang sudah meninggal 5 tahun lalu, ban belakangnya sering bocor, rem depannya hampir tak berfungsi, dan sadelnya dilapisi busa sobek yang diikat tali rafia. Tapi bagi Raffi, sepeda itu adalah kendaraan menuju masa depan. Ia harus menempuh hampir 5 kilometer setiap hari, melewati sawah, pasar basah, dan turunan curam. Saat teman-teman lain tertawa membawa motor pinjaman orang tua, Raffi hanya menunduk dan terus mengayuh. "Sepedamu masih hidup, Rif?" ledek seorang anak kaya di sekolah. "Masih. Seperti mimpiku," jawab Raffi, mencoba tersenyum. Ia bukan anak yang pintar mencolok. Tapi ia rajin. Nilainya cukup. Dan yang paling membedakannya, ia selalu punya alasan untuk tetap datang ke sekolah, tak peduli hujan, panas, atau ban bocor di tengah jalan. Suatu hari, seorang guru memintanya mengisi kolom impian di formulir kelas. Raffi menulis, "Ingin punya bengkel sendiri dan menggaji orang banyak. Supaya tidak ada anak kecil yang kelaparan seperti saya." Saat gurunya membacanya keras-keras di kelas, beberapa siswa tertawa. "Bengkel? Kayak montir? Cita-cita yang keren dong." Tapi Raffi hanya diam. Ia tak malu, karena baginya, yang penting bukan profesinya, tapi niatnya. Ia tak ingin jadi orang hebat untuk pamer. Ia ingin jadi orang cukup untuk memberi. Di rumah, ia sering memperbaiki kipas rusak, menambal ember bocor, bahkan membantu tetangga menyetel kabel. Tangan kecilnya terbiasa dengan oli dan kabel isolasi. Ia tak takut kotor, karena hidupnya memang sudah lama bergulat dengan tanah dan peluh. Ibunya sering berkata sambil tertawa, "Kamu itu belum sekolah teknik, tapi udah kayak tukang listrik keliling." Raffi hanya tersenyum. Dalam hatinya ia tahu, semua keterampilan ini akan berguna suatu hari nanti. Sepeda tua, tangan berminyak, dan ejekan teman-teman, semua itu adalah bagian dari jalan panjangnya. Dan ia takkan berhenti mengayuh. Sekolah bukan tempat yang selalu menyenangkan bagi Raffi. Bukan karena pelajaran atau guru yang galak, tapi karena lingkungan sosial yang seringkali lebih kejam dari apapun. Raffi datang dari keluarga miskin. Bajunya sering tambal sulam. Sepatunya robek di bagian samping, dan ia menempelkan solnya dengan lem kayu agar tidak lepas saat upacara. Setiap hari, Raffi harus menahan kepala tetap tegak saat berjalan melewati teman-temannya yang menatap sinis. "Pakai sepatu model baru ya, Rif? Limited edition, cuma kamu yang punya."
Hati-hati kena tular kemiskinan kalau duduk sebelahan. Cuma bisa bawa nasi sambal, gak malu? Ejekan-ejekan itu sering terdengar. Dan meski ia berusaha kuat, ada kalanya Raffi menunduk lebih lama dari biasanya. Ia pernah pulang sambil menangis diam-diam, takut ibunya tahu dan makin sedih. Namun setiap kali ingin menyerah, Raffi selalu teringat satu kalimat dari ayahnya. Rendahnya hidup kita hari ini, bukan alasan untuk rendah hati besok. Kalimat itu tertancap di pikirannya. Menjadi semacam senjata dalam diam. Suatu hari, saat upacara bendera, kepala sekolah menyebut nama Raffi sebagai peraih nilai tertinggi dalam ujian semester. Tiba-tiba seluruh lapangan diam. Termasuk para pengejeknya. Raffi berjalan maju ke depan dengan seragam paling lusuh di antara semua siswa. Ia menerima sertifikat itu tanpa banyak kata. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, harga dirinya tidak ditentukan dari penampilan, tapi dari daya juang. Setelah upacara, beberapa anak mendekat dan menyindir lagi. Wah, pintar ya, walau miskin. Hebat. Namun kali ini, Raffi menatap mereka dan menjawab dengan senyum. Aku gak butuh disukai. Aku cuma perlu bertahan. Dan menang. Bagi Raffi, dunia boleh meremehkannya, tapi di rumah ada satu sosok yang selalu percaya padanya. Ibunya. Namanya Bu Rini, seorang wanita kecil, kurus, dan selalu memakai kerudung lama yang warnanya mulai pudar. Tangannya kasar karena setiap hari mencuci pakaian tetangga, dan kulitnya gelap terbakar matahari karena sering menjemur kue buatannya di depan rumah. Tapi wajahnya selalu tenang. Senyumnya selalu tulus. Dan yang paling kuat dari semuanya, hatinya tidak pernah menyerah. Raf, ibu gak bisa kasih kamu uang jajan banyak. Tapi ibu bisa doain kamu supaya jadi orang berguna, katanya suatu pagi, sambil menyelipkan uang receh ke saku seragam Raffi. Raffi menunduk, menahan air mata. Ia tahu ibunya menyisihkan uang belanja demi bisa memberinya sekadar uang saku Rp500. Kadang, kalau tidak ada pekerjaan mencuci, ibunya membuat rempeyek atau onde-onde untuk dijual ke warung. Raffi sering melihat ibunya mengaduk adonan dengan tangan gemetar karena kelelahan, tapi tak pernah mengeluh. Pernah suatu hari, ibunya jatuh pingsan karena belum makan seharian, tapi saat sadar, kalimat pertama yang keluar dari mulutnya adalah, Raffi sudah makan belum? Ibu adalah cahaya. Ibu adalah bahan bakar dari semua tekad Raffi. Ibu adalah alasan kenapa ia tetap sekolah. Tetap menahan malu. Tetap bertahan saat semua terasa berat. Setiap malam, ibunya selalu berdoa panjang. Dengan suara pelan dan air mata yang tak terlihat oleh siapapun, ia menyebut nama anaknya. Raffi, diam-diam, mendengar doa itu dari balik tirai. Dan sejak malam itu, ia berjanji dalam hati. Aku akan sukses, bukan untuk pamer. Tapi untuk membuat ibu berhenti capek. Untuk membuat ibu bisa duduk di rumah dan tersenyum tanpa beban. Hari itu, hujan turun deras sejak pagi. Raffi menunggu di beranda rumah bersama ibunya. Mereka biasa menanti ayah pulang dari narik becak. Tapi sampai petang, belum juga terlihat. Langit mulai gelap. Angin dingin menusuk. Raffi sudah hampir tertidur saat suara becak terdengar dari kejauhan. Klek, ceklek, ceklek. Tapi langkah becak itu tak biasa. Suaranya pincang. Raffi dan ibunya segera berdiri. Dan saat ayah muncul dari balik kabut hujan, hati mereka tercekat. Ayah pulang dengan baju robek, wajah lebam, dan darah kering di sudut bibir. Ia mendorong becaknya dengan susah payah, ban depan miring, dan salah satu pedal copot. Ayah kenapa? Teriak ibu, berlari mendekat. Ditabrak motor, jawab ayah dengan suara serak. Yang bawa kabur, gak mau tanggung jawab. Raffi terdiam. Dadanya panas. Ia ingin marah. Ingin membalas. Tapi ayah hanya tertawa kecil dan berkata, namanya juga nyari nafkah di jalanan. Kadang pulang bawa uang, kadang bawa luka. Malam itu, Raffi membantu ibunya membersihkan luka ayahnya. Tangannya gemetar saat mengusap kapas ke luka lebam itu. Tapi ayah hanya menepuk pundaknya dan berkata, luka itu biasa, nak, tapi yang paling luka itu kalau kita nyerah. Keesokan harinya, meski tubuh masih memar, ayah tetap keluar rumah. Bukan untuk narik becak,
tapi untuk memperbaikinya sendiri. Ia membongkar roda, merakit pedal, dan memperbaiki remnya. Dengan tangan sendiri, tanpa keluhan. Raffi berdiri di sampingnya, memperhatikan setiap gerakan. Ayah menoleh dan tersenyum. Bapak gak punya bengkel, tapi punya niat buat gak nyerah. Kalau kamu punya niat dan ilmu, kamu bisa lebih hebat dari ayah nanti. Kata-kata itu menancap di hati Raffi lebih dalam dari luka ayahnya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Raffi berpikir, kalau aku ingin hidup lebih baik, aku harus siap terluka lebih banyak daripada orang lain. Hujan belum berhenti sejak pagi. Genteng seng di atap rumah Raffi berlubang di beberapa tempat, membuat air menetes langsung ke dalam rumah. Ember dan panci disebar di sudut-sudut ruangan untuk menampung air. Dapur mereka basah. Karung beras yang disimpan di sudut sudah lembab. Kompor kayu susah dinyalakan karena kayu basah. Tapi yang lebih menyedihkan dari semua itu, nasi satu-satunya yang tersisa, basi. Ada bau masam, Bu, ujar Raffi pelan, membuka panci. Ibunya mengecek dan mengangguk pasrah. Basi, Nak, tapi masih bisa dimakan kalau dipanasin lagi. Raffi tak menjawab. Ia tahu ibunya tidak punya pilihan. Uang belum masuk. Tidak ada pekerjaan cuci hari ini karena hujan. Ayah pun belum dapat penumpang sejak pagi. Ibunya mengaduk nasi basi itu di wajan dan menambahkan sedikit garam dan minyak. Mereka makan siang dengan nasi keras, sedikit sambal, dan air putih dari ember yang ditada hujan. Bukan karena ingin hemat, tapi karena tak ada pilihan lain. Namun di tengah semua itu, mereka tetap makan bersama. Duduk di lantai, beralaskan tikar anyaman yang sudah aus. Ayah mengangkat sendoknya dan berkata, ini bukan makanan enak, tapi ini makanan yang penuh perjuangan. Ibunya mengangguk sambil tersenyum. Kalau kita masih bisa makan bareng, kita belum kalah. Raffi menunduk. Makanan itu mungkin membuat perutnya tak kenyang. Tapi kata-kata orang tuanya membuat hatinya penuh. Hari itu, ia belajar bahwa hidup bukan tentang apa yang kita punya, tapi bagaimana kita bersyukur dan tetap saling menjaga. Bahkan saat yang tersisa hanya nasi basi. Dan di malam hari, saat hujan reda dan langit membuka sedikit bintang, Raffi berdoa pelan. Ya Allah, biar hari ini susah. Tapi aku mohon, jangan biarkan aku menyerah. Suatu malam, saat ayah dan ibu sudah tertidur, Raffi duduk sendirian di depan rumah. Dingin malam menembus jaket tipisnya, tapi pikirannya tak bisa diam. Ia menatap langit gelap dan memegang selembar kertas kosong di pangkuannya. Di rumah itu, mereka sudah kehabisan beras, lampu nyaris padam karena tunggakan, dan utang ke warung makin menumpuk. Hari itu, Raffi mendengar satu kabar yang mengubah segalanya. Seorang teman SMA-nya diterima kerja di Jakarta. Meski hanya sebagai buruh pabrik, kabarnya sudah cukup untuk bisa menyewa kos dan mengirim uang ke kampung. Raffi merasa waktunya telah tiba. Ia tidak bisa terus di sini. Ia harus berani ambil langkah. Dengan tangan gemetar, ia mulai menulis. Jakarta, tunggu aku. Aku tidak membawa ijazah tinggi. Aku tidak membawa uang banyak. Tapi aku membawa semangat yang tak bisa dihitung. Dan mimpi yang terlalu besar untuk ditinggal di kota kecil ini. Surat itu tidak pernah dikirim. Itu adalah surat untuk dirinya sendiri. Sebagai janji, sebagai sumpah, bahwa ia akan pergi, dan tidak akan pulang dalam keadaan yang sama. Keesokan paginya, ia menyampaikan keinginan itu pada orang tuanya. Ibunya menangis. Ayahnya menatap lama, kemudian mengangguk pelan. Kamu udah besar. Kalau kamu yakin, pergilah. Tapi jangan pernah lupa rumah ini, walau sudah berubah jadi rumah besar nanti. Mereka mengumpulkan uang seadanya, hasil pinjaman dan tabungan kecil. Total, Rp50.000. Itulah modal hidup Raffi menuju ibu kota. Malam sebelum keberangkatan, ia berdoa lebih lama dari biasanya. Ia tidak tahu apa yang akan ia temui di sana. Tapi ia tahu satu hal, ia tidak bisa menunggu hidup berubah. Ia harus datang dan menjemputnya. Hari keberangkatan itu akhirnya tiba. Raffi mengenakan kemeja polos dan celana hitam satu-satunya yang masih layak pakai. Di punggungnya, tergantung tas kain berisi 2 setel baju, sepasang sandal jepit cadangan, dan 1 kotak makan berisi bekal buatan ibunya, nasi dengan tempe goreng.
Di kantong celananya, tergenggam erat selembar uang 50.000. Seluruh harapan keluarga disimpan dalam kertas tipis itu. Ayah dan ibu mengantar Raffi ke terminal kota kecil itu dengan sepeda. Tak ada peluk haru, tak ada tangisan histeris, karena keluarga mereka sudah terbiasa menyimpan perasaan dalam-dalam. Tapi di mata ibunya, air yang menggenang tak bisa disembunyikan. Kalau lapar, jangan malu minta tolong orang, kata sang ibu sambil membetulkan kerah ke meja Raffi. Dan kalau jatuh, ingat pulang. Tapi jangan pulang sebelum kamu berjuang, tambah ayahnya pelan. Raffi hanya mengangguk, lalu naik ke dalam bus tua yang akan membawanya ke Jakarta. Suasana di dalam pengap, penuh orang dengan wajah lelah dan harap yang sama. Perjalanan itu memakan waktu lebih dari 12 jam. Sepanjang jalan, Raffi memandangi sawah, gunung, dan kota-kota kecil yang mereka lewati. Ia tidak tahu pasti apa yang menunggunya. Tapi ia merasa, inilah awal dari semuanya. Ketika bus tiba di terminal utama Jakarta tengah malam, suasana sangat berbeda. Lampu terang, orang lalu lalang cepat, dan suara klakson tak pernah berhenti. Raffi turun dengan langkah ragu. Ia tidak mengenal siapapun. Tak tahu harus kemana. Alamat yang ia bawa ternyata sudah tidak berlaku. Gedung tempat temannya dulu bekerja telah dibongkar. Raffi berjalan perlahan ke sudut terminal, duduk di lantai dingin. Ia membuka bekal terakhir dari ibunya, lalu makan perlahan di tengah hiruk-pikuk orang-orang asing. Hatinya nyaris roboh malam itu. Tapi ia berkata pelan dalam hati, "Aku tidak datang sejauh ini untuk menyerah di malam pertama." Raffi memandangi langit Jakarta malam itu. Bintang nyaris tak terlihat. Hanya pancaran lampu jalan dan bayang-bayang kendaraan yang melintas. Tubuhnya lelah. Kaki pegal. Perut perih hanya diisi air galon dari musala terminal. Ia duduk di emperan sebuah toko yang sudah tutup. Di sebelahnya, seorang bapak tua terbaring dengan jaket lusuh dan topi menutup wajah. Raffi menarik kardus bekas dari balik warung, menggelarnya di lantai, lalu berbaring. Tidak ada selimut, tidak ada bantal. Hanya kardus, udara dingin, dan suara kota yang tak pernah tidur. Malam pertama di Jakarta, batinnya. Begini rasanya. Ia memejamkan mata, tapi jantungnya waspada. Barang-barangnya dekat di pelukan. Tiba-tiba, lelaki tua tadi bicara lirih, "Bangun kalau ada suara langkah." Banyak preman keliling. Dan benar, beberapa menit kemudian, suara langkah berat dan tawa kasar terdengar mendekat. Raffi dan lelaki tua itu bangkit cepat dan bergeser ke balik tiang. "Kalau tidur di sini, harus pintar ngilang," kata lelaki itu. Raffi mengangguk. Ia belajar lebih cepat dari yang ia kira. Bertahan hidup di kota besar bukan soal cerdas, tapi soal sadar dan gesit. Malam itu, Raffi hanya tidur 2 jam. Sering terbangun karena klakson, suara pengamen, atau rasa takut akan kehilangan semuanya. Namun dalam doa yang ia bisikan pelan sebelum tidur, "Tuhan, jangan beri aku kenyamanan, tapi beri aku jalan untuk bertahan. Besok, aku harus cari kerja. Apapun." Dan dengan niat itu, Raffi tertidur lagi, di atas kardus, di tengah dunia yang belum ramah. Pagi pertama di Jakarta, Raffi bangun dengan punggung pegal dan tubuh menggigil. Udara belum hangat, tapi kota sudah mulai hidup. Pedagang kaki lima sibuk menata gerobak, anak-anak berseragam melintas, dan klakson kendaraan kembali memenuhi udara. Raffi bangkit dari atas kardus, membereskan barang-barangnya. Perutnya kosong, tapi ia tak punya cukup uang untuk sarapan. Ia berjalan menyusuri trotoar, matanya menelusuri setiap toko yang mulai buka, mencari peluang, bahkan sekadar menyapu halaman. Namun tidak ada yang menerima. Sampai ia tiba di depan sebuah minimarket kecil, tempat seorang lelaki bertubuh besar berdiri memegang rompi oranye. "Baru nyampe Jakarta ya?" tanya pria itu sambil menatap Raffi dari atas ke bawah. Raffi mengangguk. "Saya cari kerja, Bang. Apa aja?" Pria itu tertawa pendek. "Kalau mau, bantu saya jagain parkir. Gajinya gak tentu, tergantung rejeki hari itu." Raffi langsung mengiyakan. Hari itu juga, ia diberi rompi lusuh dan peluit kecil. Tugasnya, mengarahkan motor dan mobil yang masuk keluar, menjaga kendaraan,
dan kadang membantu membawakan barang belanja. Tak mudah. Berdiri berjam-jam di bawah matahari. Diteriaki pengendara yang tidak sabaran. Bahkan diejek anak-anak sekolah. Kerja tukang parkir, cita-cita habis ya, Bang? Kata seorang anak muda lewat sambil tertawa. Tapi Raffi diam. Ia tiup peluitnya, membantu satu motor parkir mundur, dan tetap berdiri di tempatnya. Hari pertama, ia hanya mendapat Rp12.000. Uang itu langsung ia bagi dua, satu untuk makan siang, satu lagi untuk ditabung. Tapi saat malam tiba, dan ia kembali ke emperan toko, wajahnya tidak sedih. Ia tersenyum kecil. Hari ini aku kerja jujur. Besok, aku kerja lagi. Suatu hari, aku akan bilang ke diriku, dari sinilah semua dimulai. Dan malam itu, ia tidur di atas kardus yang sama, tapi dengan hati yang sedikit lebih kuat. Hari ketiga bekerja sebagai tukang parkir, Raffi mulai terbiasa dengan ritme jalanan, suara peluit, arah kendaraan, dan teriakan sesekali dari sopir yang tidak sabar. Ia mulai menghafal siapa langganan tetap, siapa yang suka ngamuk, dan siapa yang bisa dimintai tip lebih. Tapi hari itu, semuanya berubah. Seorang pengendara mobil hitam berplat mewah hendak keluar dari parkiran. Raffi dengan sigap menghampiri, memberi aba-aba ke kendaraan lain agar memberi jalan. Ia mendekat sambil senyum dan sedikit menunduk. Namun sopir itu malah membuka kaca jendela, menatap tajam, dan membentak. Lu ngapain senyum-senyum? Raffi terkejut. Belum sempat menjawab, tangan sopir itu keluar dan plak, tamparan mendarat di pipinya. Keras. Kerja lu cuma berdiri doang. Masih minta uang juga? Miskin banget hidup lu, teriak sopir itu sebelum tancap gas. Orang-orang hanya menatap. Beberapa kasir minimarket ikut melihat dari dalam, tapi tak satu pun mendekat. Rompi oranye di tubuh Raffi seolah membuatnya tak pantas dibela. Raffi terdiam. Tangannya menyentuh pipinya yang panas dan perih. Bukan hanya karena tamparannya, tapi karena harga dirinya diinjak di depan umum. Pria bertubuh besar yang sebelumnya memberinya kerja, hanya bergumam. Biasain aja, bro. Jalanan emang keras. Raffi tak membalas. Ia duduk sebentar di trotoar, memandangi kaki-kaki orang yang lalu lalang. Rasanya ingin menyerah. Ingin pulang. Ingin kembali ke tempat di mana ia tak harus merendah seperti ini. Tapi, saat ia membuka dompet kecilnya dan melihat uang hasil kerja 2 hari, meski hanya puluhan ribu, ia tersadar. Kalau aku mundur hari ini, tamparan itu bukan cuma menyakitkan, tapi akan jadi kekalahan. Sore itu, Raffi kembali berdiri. Peluit di mulutnya, rompi masih basah oleh keringat dan air mata yang sempat menetes diam-diam. Ia tiup peluit, membantu mobil lain keluar. Bukan karena ia kuat, tapi karena ia sedang belajar jadi kuat malam itu. Raffi kembali ke tempat tidurnya, tumpukan kardus di belakang toko swalayan. Tapi kali ini, ia tak sendiri. Seorang anak laki-laki sekitar 13 tahun duduk di sebelahnya, memeluk tas kain compang-camping. Anak itu menatap Raffi dan membuka pembicaraan. Bang, baru ya tidur di sini. Raffi tersenyum tipis. Udah beberapa hari. Lu? Dari kecil, Bang. Nama gue Ilham. Ilham, ternyata, adalah anak jalanan. Tak punya orang tua, hidup dari memulung dan kadang jadi juru parkir bayangan. Ia tidur di mana saja. Emperan toko, kolong jembatan, bahkan halte. Mereka akhirnya duduk berdampingan malam itu. Ilham membagikan sepotong roti yang ia dapat dari orang dermawan di lampu merah. Raffi menolak, tapi Ilham memaksa. Kalau kita lapar bareng, kenyangnya juga harus bareng, katanya sambil tertawa. Malam itu, mereka berbagi kisah. Tentang keluarga yang hilang, tentang hidup di jalanan, dan tentang rasa takut yang tak pernah benar-benar pergi. Tapi mereka juga saling menguatkan. Raffi baru sadar, di kota sebesar ini, yang bisa bikin kuat bukan kekayaan, tapi pertemanan kecil yang tulus. Ilham mengajari Raffi tempat-tempat di mana bisa mandi gratis, tempat musala yang menyediakan nasi bungkus, dan titik-titik aman untuk tidur agar tidak diganggu preman. Hari-hari berikutnya, mereka sering bekerja berdekatan. Raffi di depan minimarket, Ilham di ujung jalan. Sore hari, mereka kadang duduk bareng makan gorengan,
saling berbagi remah kehidupan yang mereka miliki. Di tengah kerasnya kota, Raffi tak lagi merasa sendiri. Dan dalam hatinya, ia mulai membangun tekad baru. Kalau nanti aku berhasil, aku gak boleh lupa anak-anak seperti Ilham. Karena dulu, aku pernah jadi seperti mereka. Pagi itu, Raffi dan Ilham sedang duduk di pinggir jalan, menikmati sarapan seadanya, nasi bungkus dari musala dan air putih isi ulang. Wajah mereka lelah, tapi tetap ada tawa kecil saat Ilham bercerita soal seorang polisi yang memberinya pisang karena menyangka ia jualan. Tak lama, seorang ibu pemilik warteg di seberang jalan memanggil mereka. "Hei, kalian, bisa bantu angkat galon dan wajan ke dalam?" Raffi langsung berdiri. "Siap, Bu." Ibu itu bernama Bu Narti. Wartegnya kecil, hanya 2 meja panjang, tapi selalu ramai. Raffi dan Ilham membantu mengangkat galon, kursi, dan alat masak besar. Saat mengangkat wajan besi besar, Raffi terpeleset karena lantai licin. Wajan panas itu menyenggol lengan kirinya. Aarg! Ia jatuh, dan bagian lengan atasnya langsung melepuh. Bu Narti panik dan langsung membalurkan minyak dingin, lalu memberi salep. Ilham memegangi bahu Raffi, matanya berkaca-kaca. "Bang, lu gak apa-apa?" Raffi menahan perih sambil menggertakkan gigi. "Gue gak boleh rebahan gara-gara luka. Hidup lebih panas dari ini." Bu Narti kagum. Ia lalu berkata, "Kalau kamu butuh tempat kerja, bantu saya cuci piring dan bersih-bersih. Gak banyak, tapi saya bisa kasih makan dan uang harian." Raffi mengangguk tanpa ragu. Luka di lengannya masih menyengat, tapi hatinya mulai merasa hangat. Hari itu, ia mulai kerja di dapur warteg. Mulai dari mencuci wajan besar, membersihkan lantai, menyapu sisa makanan, hingga bantu cuci piring saat ramai pelanggan. Tak mudah. Tapi ia belajar. Ia tahu, tiap luka yang ia dapat bukan untuk melemahkan, tapi untuk membentuknya. Dan ia tahu, semakin besar luka, semakin kuat jiwanya ditempa. "Aku tidak perlu pekerjaan besar dulu. Aku hanya butuh satu pintu kecil untuk mulai melangkah." Setelah 2 minggu bekerja di warteg Bu Narti, luka di lengan Raffi mulai mengering. Ia sudah hafal ritme dapur, tahu kapan harus menyendok nasi, dan tahu cara membersihkan kerak wajan tanpa suara. Tapi jauh di dalam hatinya, Raffi merasa belum cukup. Bukan karena tak bersyukur, tapi karena ia merasa hidupnya belum bergerak ke arah mimpi. Suatu sore, setelah beres bersih-bersih, Raffi duduk di tepi jalan, memperhatikan sebuah bengkel motor kecil di seberang warteg. Pemiliknya, seorang pria tua bernama Pak Kosim, terlihat sabar saat membongkar mesin motor tua sambil merokok. Raffi diam-diam memperhatikan selama berhari-hari. Ia mulai mengenali nama-nama alat, kunci pas, ring, obeng min, karbu, kabel busi. Setiap hari, ia belajar dengan mata, tanpa suara, tanpa buku. Sampai akhirnya suatu sore, saat bengkel sepi, Raffi memberanikan diri mendekat. "Pak, boleh saya bantu lap-lapin alat? Gak usah dibayar." Pak Kosim mengangkat alis. "Kamu anak warteg itu, ya?" "Iya, Pak. Saya pengen belajar," jawab Raffi jujur. Pak Kosim menatapnya lama, lalu mengangguk. "Kalau kamu kuat cium bensin dan oli tiap hari, silakan coba." Hari itu, dimulailah pelajaran pertama Raffi tentang dunia bengkel. Ia mulai dari hal kecil, menyusun baut, membersihkan karburator, hingga memompa ban. Tapi setiap hari, ia datang dengan mata penuh semangat. Setiap malam, ia tidur lebih lelah, tapi juga lebih berisi. Ilham, yang melihat Raffi makin sibuk, sempat bertanya, "Lu capek gak sih, Bang? Siang di warteg, sore di bengkel?" Raffi hanya tersenyum. "Kalau hari ini capek, besok aku udah 1 langkah lebih dekat sama mimpiku." Di balik suara mesin dan tangan berlumur oli, Raffi menemukan dirinya kembali. Ia bukan cuma cuci piring lagi. Ia sedang mempersiapkan masa depan, baut demi baut 3 bulan telah berlalu. Raffi kini terbiasa bekerja dari pagi hingga malam, siang di warteg, sore di bengkel Pak Kosim. Tangannya mulai terampil, dan beberapa pelanggan bengkel mulai mengenalnya sebagai anak baru yang rajin. Suatu hari, seorang pemuda datang ke bengkel. Namanya Reza.
Gayanya santai, rambut klimis, dan katanya ia teknisi lepas dari bengkel besar di Jakarta Utara. Ia sering datang dan menawarkan kerjasama ke Pak Kosim, tapi selalu ditolak. Namun ketika Pak Kosim sakit dan harus pulang kampung selama seminggu, bengkel ditutup sementara. Reza datang dan menyapa Raffi yang sedang menyapu halaman bengkel. "Lu anak bengkel sini, kan?" "Iya, Bang. Cuma bantu-bantu. Gue punya proyek servis motor di komplek. Lu mau ikut bantuin? Duitnya lumayan," ujarnya. Raffi yang polos dan semangat, langsung mengiyakan. Ia ikut Reza keliling ke beberapa rumah pelanggan untuk bantu servis motor ringan, ganti oli, bersihkan karburator, setel rantai. Selama 3 hari, mereka kerja bareng. Reza yang nego harga, Raffi yang kerja. Namun ketika pekerjaan selesai dan semua pelanggan sudah membayar ke Reza, Raffi tak menerima sepeser pun. "Bang," katanya dibagi hasil. Reza hanya tertawa. "Lu bantuin doang, bro. Lu masih belajar. Lagian, udah dapat pengalaman, kan?" Raffi terdiam. Di situ, hatinya hancur. Yang lebih menyakitkan, malam itu ia kembali ke tempat tidur kardusnya, tanpa uang, tanpa tenaga, dan tanpa bisa protes. Ilham mendekat saat melihat Raffi termenung. "Bang, lu ditipu, ya?" Raffi mengangguk pelan. "Gue kira orang yang ramah itu bisa dipercaya." Ilham menggenggam pundaknya. "Jakarta tuh, Bang ngajarin kita bedain antara teman dan pelajaran." Malam itu, Raffi tak menangis. Tapi ia belajar satu pelajaran hidup yang mahal. Orang baik itu penting. Tapi jadi orang yang gak gampang dibodohi, itu wajib. Dan sejak malam itu, Raffi mulai mencatat setiap nama, harga, dan catatan pekerjaan di kertas kecil yang selalu ia simpan di saku. Ia berjanji, tidak akan jadi bodoh 2 kali. 2 hari setelah kejadian ditipu Reza, Raffi benar-benar kehabisan uang. Warteg tempat ia bekerja tutup mendadak karena Bu Narti harus pulang kampung. Dan bengkel Pak Kosim masih belum buka karena pemiliknya belum kembali dari desa. Di kantongnya hanya ada sisa receh, Rp1.500. Tidak cukup untuk beli gorengan. Tidak cukup bahkan untuk beli air minum kemasan. Hari itu, panas menyengat. Tubuh Raffi lemah. Tapi ia tetap berjalan. Dari satu toko ke toko lain, menawarkan bantuan angkut barang, bersihin selokan, apapun. Jawabannya sama, "Maaf, gak butuh." Saat sore menjelang, ia duduk di samping tempat sampah besar di belakang minimarket. Perutnya melilit. Pandangannya kabur. Lalu, matanya tertumbuk pada sebungkus nasi kotak yang masih utuh, tertutup rapat, dibuang begitu saja. Ia terdiam. "Bang," suara Ilham yang datang dari belakang. "Lu mau makan itu?" Raffi menatap lama kotak nasi itu. Kemudian mengangguk perlahan. "Iya, Ham. Hari ini, aku kalah. Tapi aku belum mati." Dengan hati tertunduk, ia mengambil nasi itu, membuka pelan-pelan, mencium aromanya. Masih segar. Belum basi. Bekas catering karyawan yang dibuang. Ilham ikut duduk di sebelahnya. "Gue juga ambil satu, ya, Bang? Yang di bawah masih ada." Mereka berdua makan diam-diam di balik truk kosong. Malam itu, Raffi menyuap nasi dari tempat sampah bukan karena ia pemalas, bukan karena ia bodoh. Tapi karena ia sedang diuji lebih dari sekadar lapar. Ia diuji tentang harga diri, rasa malu, dan tekad. Dan saat ia menatap ke langit yang mulai berbintang, ia berkata pelan dalam hati, "Kalau hari ini aku bisa bertahan dari ini, maka besok aku pasti bisa hidup lebih baik. Tapi aku harus tetap jalan. Gak boleh berhenti." 3 hari setelah makan dari tempat sampah, Raffi masih bertahan dengan segala cara. Ia bantu-bantu bersihkan motor di parkiran, kadang angkut kardus di warung kelontong. Tapi di dalam hati, ia menunggu satu hal. Bengkel itu buka lagi. Dan pagi itu, doa itu dijawab. Dari kejauhan, Raffi melihat rolling door bengkel setengah terbuka. Di dalam, sosok yang sangat ia rindukan terlihat tengah menyapu lantai yang penuh debu. Pak Kosim telah kembali. Raffi langsung menghampiri. "Pak, alhamdulillah Bapak balik." Pak Kosim menoleh, lalu tersenyum. "Wah,
kamu masih di sini juga, ya? Kukira udah kabur ke kampung. Raffi tertawa pahit. Kalau saya pulang, Pak, saya pulang dalam keadaan kalah. Pak Kosim menatap Raffi dalam-dalam. Wajah Raffi kurus, matanya cekung, dan bajunya makin lusuh. Tapi di balik itu, ada api di dalam matanya. Api yang tak padam, walau tubuhnya jelas mulai lelah. Tanpa banyak tanya, Pak Kosim berkata, kalau kamu masih niat belajar, hari ini kita bongkar mesin tua. Hari itu, Raffi kembali menghirup aroma oli yang ia rindukan. Ia kembali memegang kunci ring, membuka baut, menyikat karburator. Tapi kali ini, ia bekerja dengan pengalaman pahit di punggungnya. Pak Kosim, yang awalnya hanya memberi tugas ringan, mulai membiarkan Raffi menyentuh bagian mesin yang lebih kompleks. Ia melihat sendiri, tangan Raffi cekatan, telinganya tajam mendengar suara mesin, dan, yang paling penting, hatinya tulus. Sore hari, saat bengkel akan tutup, Pak Kosim duduk di bangku kayu dan menyalakan rokok. Raf, kamu tahu kenapa bengkel ini gak pernah besar-besar amat? Raffi menggeleng. Karena bukan soal besar atau kecil, tapi soal bisa dipercaya. Di kota ini, yang bisa dipercaya langka. Kalau kamu bisa jaga itu, kamu gak perlu jadi hebat. Orang yang benar akan datang sendiri. Raffi mengangguk, menahan haru. Hari itu, ia merasa kembali diterima. Dan yang lebih penting, ia merasa layak untuk dipercaya. Sudah seminggu Raffi kembali membantu di bengkel Pak Kosim. Ia datang pagi-pagi, sebelum rolling door dibuka, dan pulang selepas maghrib setelah semua peralatan dibersihkan. Ia tak pernah menanyakan soal upah. Baginya, bisa belajar langsung dari Pak Kosim saja sudah seperti dapat kuliah gratis. Namun hari itu, saat ia sedang menyapu sisa oli di lantai bengkel, Pak Kosim memanggilnya. Raf, sini sebentar. Raffi menghampiri, tangan masih penuh debu. Pak Kosim mengeluarkan selembar uang dan beberapa lembar kecil dari kantong plastik hitam. Ini buat kamu. Gak banyak. Tapi ini hasil kerja kamu seminggu ini. Raffi menatapnya. Uang itu terlipat rapi. 1 lembar 50.000, 1 lembar 20.000, dan selembar 10.000. Total, 80.000 rupiah. Itu bukan jumlah besar. Tapi bagi Raffi, itu seperti emas. Tangannya gemetar saat menerimanya. Pak, saya gak minta, Pak. Tapi terima kasih. Pak Kosim tertawa pelan. Yang kerja harus dihargai. Kalau kamu jujur, disiplin, dan tahan banting, uang akan datang. Pelanggan akan datang. Tapi kalau kamu malas, hidup bakal nyopot kamu dari jalan ini. Hari itu, Raffi membeli 2 nasi bungkus. 1 untuk Ilham, 1 untuk dirinya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, ia membeli makan dengan uang hasil tangannya sendiri. Malamnya, ia menatap uang yang tersisa, lalu menyelipkan sebagian ke dalam buku catatannya, di bawah tulisan. Uang pertama dari kerja jujur, 80.000 rupiah disimpan, bukan untuk foya, tapi untuk bukti bahwa aku bisa. 2 hari setelah menerima gaji pertamanya, Raffi duduk di emperan bengkel saat sore. Ia memandangi uang yang masih tersisa di tangannya, 30.000 rupiah. Pikirannya melayang jauh ke rumah kecil di kota asalnya. Sudah 2 minggu ia belum kirim kabar, dan lebih dari sebulan sejak ia menerima kabar terakhir bahwa ibunya mulai sering sakit kepala dan batuk. Ia tahu, ibunya tak pernah bilang apa-apa karena tak ingin membuat Raffi cemas. Tapi dari suara di telepon tempo hari, Raffi bisa merasakan ibunya sedang tidak baik-baik saja. Malam itu, ia menyelinap keluar dari tempat tidurnya yang terbuat dari kardus, lalu berjalan ke apotek kecil di sudut jalan. Mas, saya cari obat sakit kepala dan batuk. Tapi, saya cuma punya 30.000. Apoteker wanita itu memandang Raffi dengan iba, lalu tersenyum. Tenang, Mas. Yang penting buat ibu, ya? Raffi mengangguk. Iya, Bu. Buat ibu saya di kampung. Ia pulang malam itu dengan 2 strip obat dan sebotol kecil vitamin. Ia membungkusnya rapi dalam plastik. Lalu keesokan harinya langsung ke kantor pos untuk mengirimkannya pulang, bersama sepucuk surat kecil. Dalam surat itu ia tulis, Bu, ini uang hasil kerja pertama Raffi. Belum banyak.
Tapi ini dari tangan Raffi sendiri. Jangan lupa diminum obatnya. Dan tolong, jangan terlalu capek lagi. 3 hari kemudian, ia mendapat kabar, surat dan obatnya sampai. Ibu menangis saat membacanya. Dan ayah, yang biasanya bicara tegas, hanya bilang pelan lewat telepon. Bapak bangga. Hari itu, di tengah keringat dan bau oli, Raffi merasa dirinya benar-benar hidup. Ia belum kaya. Tapi ia telah berhasil membuktikan bahwa dari kerja jujur, ia bisa mengirimkan cinta. Hari Minggu itu, bengkel tutup. Raffi memutuskan jalan kaki ke taman kota, sekadar menghirup udara segar dan menyegarkan pikiran. Ia duduk di bangku beton yang sedikit retak, mengenakan kaos bekas dan sandal yang sudah menipis. Sambil menikmati gorengan yang dibelinya seharga Rp1.000, ia membuka ponsel pinjaman milik Ilham, ponsel jadul yang hanya bisa SMS dan nelpon. Ia membuka satu-satunya aplikasi sosial media ringan yang bisa diakses dari warung internet, Facebook. Dan di sana, ia melihat foto seorang teman lamanya dari kampung. Raka. Teman satu bangku saat SMA. Dulu sama-sama susah. Tapi sekarang, berdiri gagah dengan setelan jas, tersenyum lebar di depan showroom mobil. Captionnya, Alhamdulillah, akhirnya dipercaya jadi manajer penjualan. Terima kasih atas semua doa dan perjuangan. Raffi menatap layar itu lama. Dadanya sesak. Bukan karena iri, tapi karena ia merasa seperti tertinggal sangat jauh. Kenapa hidupku masih di sini, ya? Bisiknya pelan. Sementara orang lain udah terbang tinggi. Ia menunduk. Untuk pertama kalinya sejak bekerja di Jakarta, ia merasa kecil. Sangat kecil. Kotor. Tidak penting. Tapi kemudian, seolah alam sadar menepuk bahunya, sebuah suara dari dalam dirinya berkata, beda jalan. Beda ujian. Tapi kalau kamu terus jalan, kamu juga akan sampai. Raffi mematikan ponsel itu, menatap langit yang sedikit mendung, dan menarik napas panjang. Ia tidak boleh membandingkan dirinya dengan siapapun. Karena hidup bukan lomba cepat-cepatan. Hidup adalah soal bertahan. Dan terus bergerak. Malam itu, Jakarta diguyur hujan deras. Air mengalir deras di selokan, dan kardus tempat tidur Raffi nyaris hanyut. Ia terpaksa berteduh di emperan masjid bersama Ilham, menggigil dalam diam. Hari-hari sebelumnya terasa berat. Bengkel sepi pelanggan karena banjir. Bu Narti belum kembali ke warteg. Sementara Raffi kehabisan tabungan kecilnya. Bekal nasi bungkus pun makin jarang ia dapat. Dan malam ini, hujan seakan menertawakan segalanya. Tubuhnya lelah. Mentalnya jenuh. Ia memandang ke langit, mata basah bukan hanya karena hujan, tapi karena hatinya benar-benar ingin menyerah. Ilham, gumamnya. Anak kecil itu memandangi wajah Raffi. Iya, Bang. Lu pernah gak sih, pengen pulang aja? Ngilang dari semua ini? Ilham tertawa kecil. Gue gak punya rumah buat pulang, Bang. Tapi lu masih punya kampung. Masih punya ibu, bapak. Raffi mengangguk pelan. Tapi justru itulah yang membuatnya makin ingin menyerah. Karena kalau ia pulang dalam keadaan gagal, bagaimana ia bisa menatap wajah ibunya, wajah ayahnya, wajah kampung yang mengirimnya dengan harapan? Ia memeluk lutut, bersandar pada tiang masjid, dan untuk pertama kalinya menangis seperti anak kecil. Tapi di tengah tangis itu, Ilham mengeluarkan sesuatu dari kantong plastiknya. Sebuah gorengan yang sudah basah karena hujan. Gue nyimpen ini, Bang. Ambil. Makan dikit biar kuat. Raffi mengambilnya, menggigit setengah, dan tersenyum lirih. Gue gak boleh nyerah. Bukan karena gue hebat, tapi karena gue gak sendirian. Kalau hidup ini nendang gue berkali-kali, gue harus bisa bangkit lagi, walau jalannya merangkak. Malam itu, Raffi tidak tidur nyenyak. Tapi ia bangun pagi dengan satu hal baru. Tekad untuk tetap hidup. Apapun yang terjadi. Jam menunjukkan pukul 2.17 dini hari. Suasana Jakarta senyap, hanya terdengar sesekali deru motor larut malam dan gemuruh hujan sisa yang masih menetes di atap seng emperan toko. Raffi terjaga. Bukan karena lapar, bukan karena dingin, tapi karena dadanya sesak. Terlalu banyak pikiran. Terlalu banyak luka yang belum sempat dibalut. Ia berdiri perlahan,
menyusuri jalanan sunyi menuju musala kecil di pojok gang. Musala itu sederhana, pintu kayu, tikar tipis, dan lampu yang berkelap-kelip. Tapi di dalamnya hening, damai. Seolah dunia luar tak bisa masuk. Raffi masuk, berwudu dengan air dingin yang menusuk tulang, lalu berdiri di saf paling depan. Ia sholat 2 rakaat dengan tubuh gemetar. Lalu bersimpuh. Untuk pertama kalinya, ia berdoa dengan suara bergetar. Ya Allah, aku bukan orang pintar. Aku bukan orang kuat. Tapi aku lelah. Aku ingin menyerah, tapi aku juga ingin bangkit. Aku ingin bisa, seperti mereka yang sukses, yang bisa bahagiakan orang tuanya. Tolong aku, kalau memang aku masih layak kau jaga. Bantu aku bertahan, walau tinggal serpihan.